Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya klien yang biasa bertemu saya. Mudah-mudahan sehat selalu dan masalahnya segera selesai. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan sore ini sambil istirahat sejenak dalam mobil, saya ingin menjawab curhatan seorang suami dari Sumatera, ya, provinsi terbesar di Sumatera. Tak perlu saya sebutkan dari mananya. Assalamualaikum Pak, saya seorang suami yang sedang mempertahankan rumah tangga. Istri saya menggugat cerai karena saya tidak izinkan dia tugas luar 10 hari setiap bulan. Karena istri saya ini dokter Pak, kerja tetapnya kan hanya 20 hari di rumah sakit. Dia malah minta 10 hari itu mau keluar ke berbagai daerah di luar kabupaten, ada kegiatan katanya. Sementara saya kan punya klinik. Kalau klinik tidak ditunggu kan mati nanti Pak. Atas keputusan saya tidak mengizinkan istri saya keluar itu, dia tidak menerima. Padahal sebelumnya rumah tangga kami baik-baik saja. Saya tidak KDRT, tidak ada perselingkuhan, saya tidak narkoba dan lain-lain. Saat ini dia memilih keluar dari rumah tanpa izin saya, dan sudah 2 bulan, lama juga ya. Tidak ada alasan yang membenarkan tindakannya meninggalkan rumah. Itu kan nuzus pada suami. Yang saya dengar tujuannya katanya keluar rumah itu untuk memudahkan nanti ketika perceraian. Pertanyaannya Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa memaksanya untuk pulang? Karena dikhawatirkan ketika dia bebas di luar akan menimbulkan fitnah dan tentunya terjadi sesuatu, dan saya juga punya kebutuhan biologis sedangkan dia tidak bisa dijumpai. 2. Apakah benar dengan dia berada di luar rumah dapat mempermudah proses gugatan cerainya? Yang ketiga, apakah jika pengadilan nanti menolak gugatan istri saya, dalam putusan bisa ditambahkan agar memaksa penggugat kembali hidup bersama saya dan suaminya tentunya? Atas jawaban Bapak, saya ucapkan terima kasih. Oke. Khusus klien yang bertanya, dan ini juga bisa diambil hikmahnya bagi yang lain. Cerai dan bertahan itu menurut undang-undang adalah hak asasi masing-masing. Artinya kalau istri mau gugat cerai, ya itu hak dia. Ketika suami mati-matian mempertahankan rumah tangga ini, menurut undang-undang juga haknya. Artinya sama-sama boleh seperti itu ya. Tapi menggugat cerai dengan alasan yang tidak syar'i dalam agama itu dosa besar. Bahkan kalau ada seorang istri menuntut cerai suami dengan alasan yang tidak syar'i, ya, jangankan masuk surga, mencium wangi surga pun tidak. Saya ingin berikan gambaran begini ya. Suami mencampakkan istrinya dengan alasan misalnya mau nikah lagi, karena calon istri kedua meminta, "Bang, kalau kamu mau dengan aku, ceraikan dulu binimu." Artinya istri ini tidak nuzus, istri tidak salah, istri tidak punya kesalahan apapun, kok dicampakkan demi wanita lain. Itu namanya suami kurang ajar. Dan suami yang seperti ini juga suami keparat dan tidak ada jaminan masuk surga. Karena tidak akan masuk surga juga seorang suami yang menyia-nyiakan istrinya, gitu ya. Tapi kalau memang ada wanita lain yang mencintai kita, ya caranya poligami, bukan untuk menceraikan. Begitu juga sebaliknya, seorang istri juga tidak akan masuk surga kalau menggugat cerai suami alasan tidak syar'i. Kalau benar apa yang disampaikan oleh yang bertanya dari Sumatera ini,
Suami narkoba tidak, selingkuh tidak, melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak, suami tak ada masalah, gitu ya. Nah, kalau suami meminta misalnya jangan keluar rumah dalam 1 bulan 10 hari, kok istri ngotot cerai juga, ya berarti istri itu menggugat cerai tidak syar'i, tidak bertentang, tidak sesuai dengan agama. Karena begini, perintah suami dalam bentuk apapun wajib dilaksanakan kecuali satu, perintah suami ini misalnya malah membuat dosa, artinya merusak akidah. Yang kedua, perintah suami mengancam nyawa. Enggak apa-apa cerai. Kalau hanya meminta jangan keluar rumah dalam 1 bulan, katakanlah 10 hari, dengan alasan bla 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 bla, istri ngotot juga keluar rumah dengan alasan supaya bisa mudah menggugat cerai, dipastikan ini istri neraka. Kenapa? Karena memang menginginkan cerai tidak syar'i. Jelas ya. Nah, tetapi itu agama. Sekarang menurut hukum negaranya, tadi kan pertanyaannya yang pertama itu ya, bagaimana caranya supaya saya bisa memaksanya untuk pulang. Nah, ini kalau paksa memaksa ini kan persoalan hati. Ya kita misalnya nih ngancam istri, "Dek, kalau kamu tidak pulang awas." Pakai kalimat awas itu juga bagian dari KDRT. Sebab kekerasan dalam rumah tangga kan bukan hanya fisik, tapi psikis. Ya rayu caranya. Bisa rayu dengan kata-kata, bisa rayu pakai duit, bisa rayu ya dalam bentuk apapun, atau doa, pergi ke ustadz yang bisa mengembalikan dia, mungkin dikasih air minum putih yang berupa doa, itu silahkan saja. Tapi jangan memaksa. Sebab kalau memaksa itu nanti kena pasal KDRT pula, apalagi disertai dengan ancaman. Jadi ya jawaban saya yang pertama ini, bagaimana saya bisa memaksa ya. Kalau memaksanya jangan dengan kekerasan, cukup dengan rayuan, misalnya duit, jabatan, menggunakan keluarga besar, kemudian juga dengan minta doa pada orang-orang yang terbaik yang doanya makbul. Tapi jangan dukun ya, kalau dukun dosa. Kan kalau kita ada rumah tangga masalah kan kita kan tahkim. Tahkim itu mediator. Ya kalau di kampung biasanya kan mediator itu kedua keluarga, kedua belah pihak. Bahasa lain mediator itu penengah gitu ya. Kalau mediator negara ya, kalau di Kementerian Agama ada namanya BP4, Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Itu seperti itulah yang saya lakukan. Kalau saya kan mediator BP4 dan bersertifikat Mahkamah Agung. Itu yang bisa dilakukan, tidak bisa dipaksa. Jadi menggunakan keluarga besar atau menggunakan ya polisi juga boleh. Siapa saja boleh, tapi intinya harus bicara hati ke hati, bukan dengan cara memaksa. Oke ya. Yang kedua, Pak, apakah dengan dia keluar benar itu bisa mempermudah perceraian? Begini, kan di dalam materi gugatan kita cerai, kan pengadilan itu meminta apa alasan cerai. Misalnya suami KDRT, ini mungkin istri menggunakan ini tidak, karena kita tak pernah mukul istri. Apa narkoba, apa selingkuh, tidak. Artinya cari tuduhan tuh tak ketemu. Nah, maka digunakan pasal karet. Alasan karet biasanya rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Nah, itu nanti rumah tangga tidak harmonis bagian dari pembuktian bahwa memang betul-betul tidak harmonis. Buktinya saya tidak serumah. Mungkin yang dimaksud istri takut hakim itu bertanya, rumah tangga tidak harmonis, kamu tinggal di mana? Masih di rumah. Suamimu di mana?
masih di rumah. Jadi ini kan ceritanya hakim tidak terlalu yakin kalau rumah tangga disebut tidak harmonis kok tinggal satu rumah. Biasanya hakim juga akan mengejar. Nah, kamarmu di mana? Ini suamimu tidur di mana gitu ya. Jadi kalau tidur pun tidak satu kamar lagi, dimungkinkan hakim itu akan percaya keluarga itu tidak harmonis. Apalagi rumahnya sudah terpisah. Ini kan sebenarnya salah satu strategi menjelaskan kepada hakim bahwa kami betul-betul tidak harmonis. Tetapi sebagai suami bisa melakukan perlawanan di pengadilan dengan sejumlah saksi. Bukannya kami mengusir istri gitu ya, bukan kami menyuruh istri minggat, justru kami ini mempertahankan dasar istri saja yang mau keluar rumah. Maksud saya kepada yang bertanya ini ya, jadi sebenarnya istri keluar dari rumah untuk memperkuat nanti gugatan di pengadilan ya itu bisa, tetapi tergantung kita, bisa nggak kita ini beradu di pengadilan dengan saksi bahwa kami berusaha harmonis tapi istri yang tidak mau. Intinya itu bisa digunakan oleh istri, tetapi kita juga bisa menggunakan cara-cara yang lain. Artinya kita bisa membantah dia begitu ya. Oke, kemudian Pak, saya ini kan kalau kalau istri itu keluar rumah, saya kan khawatir terjadi fitnah. Sementara saya juga butuh kebutuhan biologisnya, Pak. Artinya memang masih butuh jima, berarti suaminya ini masih sehat ya. Ya sebenarnya kalau dosa istri itu kan dosa suami ya, tapi dosa suami bukan dosa istri. Maksudnya abang ini tidak salah mengkhawatirkan istri itu di luar terjadi apa-apa, mungkin takut terjadi perzinahan, takut terjadi apa-apa gitu ya. Itu karena suami ikut dosa. Jadi kepada para istri yang kebetulan istrinya minggat, tolong pahami, jangan salahkan suami, jangan marah dengan suami ketika kekhawatiran suami itu sangat tinggi, karena memang dosa istri juga dosa suami gitu ya. Nah, kemudian juga takut timbul fitnah, dia takut ada orang lain berbicara macam-macam, karena memang suami ini tugasnya kan harus melindungi istri. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga kan butuh biologis. Nah, disinilah letak masalahnya. Intinya kepada para istri, andaikan kita tidak tahan lagi bersama suami, mau gugat cerai ke pengadilan, sebelum ketok palu pengadilan dan suami belum mengucap talak, ketika sang suami butuh jima atau artinya butuh hubungan badan, seorang istri wajib melayani. Jadi seperti istri yang bertanya ini dosanya luar biasa. Ini mestinya ya. Kita gugat cerai nggak apa-apa, hak kita. Tapi hak suami juga mendapatkan pelayanan kebutuhan biologisnya tersalurkan. Jadi walaupun kita nih bolak-balik sidang di pengadilan, ngebetnya cerai, kalau sebelum ketok palu pengadilan dan suami juga belum mengucap talak, ketika suami minta jatah ya seorang istri wajib melayani. Maka saran saya kepada istri yang lari ini ya, yang keluar rumah ini, pulanglah. Kalau gugat cerai tetap aja jalan. Karena silahkan saja, kalau memang tidak harmonis juga tidak harus pergi dari rumah. Tapi kebutuhan suami harus tetap dilayani. Jelas ya pada wanita. Kemudian yang ketiga Pak, yang keempat, kalau nanti pengajuan sidangnya ditolak, apakah bisa putusan itu memaksa istri saya kembali kepada saya? Jadi begini ya, putusan pengadilan itu ya kalau misalnya ditolak tergantung materi gugatan. Kalau materi gugatan dari pihak perempuan tuh misalnya ingin cerai, kan ada 3 tuh ya, ingin cerai, hak asuh anak, harta gono gini, kan 3 itu. Itu nanti hakim itu tentu berdasarkan materi gugatan apa putusannya. Kalau hak asuh anak tidak diikutkan, kalau harta gono gini tidak diikutkan, hanya ngajukan cerai saja, ya paling pengajuannya ditolak.
pengertian ditolak tuh makna lain harus bersama. Nah, kalau suami misalnya ingin juga kalau misalnya permohonan istri itu dikabulkan alias diputuskan cerai, kan bisa saja ngadukan banding. Bisa ke PTA, Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama ini tepatnya di ibu kota provinsi. Kalau di Sumatera Utara tentu di kota Medan gitu ya. Masih kalah juga pihak laki-laki itu di tingkat PTA, ya berarti ke Mahkamah Agung. Selama belum putus dari Mahkamah Agung, istilahnya belum ingkrah, ya istri ya tetap sebagai istri dan kita tetap sebagai suami. Tapi andaikan pengajuannya itu ditolak, artinya keinginan istri itu tidak dikabulkan oleh pengadilan agama, bisa nggak ada putusan mewajibkan dia kembali ke rumah? Ya memang lagi-lagi tak bisa juga menggunakan kekerasan. Ini kan berbeda dengan putusan harta. Kalau harta bisa dilakukan apa ya istilahnya ya, eksekusi. Ini contoh ya. Misalnya kita berebut harta ini menang si A, padahal hari ini sedang dikuasai si B. Itu bisa dilakukan eksekusi oleh pengadilan negeri misalnya. Kalau masalah rumah tangga ini nggak bisa seperti itu. Jadi ketika sudah diputuskan ditolak gugatan cerainya, ya tinggal istri. Karena biasanya ada berikan waktu beberapa hari mau ngadukan banding, tidak. Kalau dia tidak mengajukan banding ke PTA atau ke Mahkamah Agung, ya berarti hakikatnya ketika ditolak ya harus kembali ke rumah seperti biasanya. Tetapi kalau tidak mau kembali ke rumah, bisakah pengadilan memaksa? Oh tidak, tetap kembali ke cerita awal tadi, harus dirayu, dinasehati, ya dengan doa keluarga besar. Hanya bisa seperti itu, artinya tidak bisa dipaksa ya. Tetapi saya ingin ingatkan kepada para laki-laki dan para istri, karena menikah itu harus suka sama suka, harus seia sekata. Maka biasanya ketika ditolak pun gugatannya, nanti dia bisa ngajukan gugatan ulang. Nah itu biasanya pengajuan kedua dikabulkan. Saya ingin berikan contoh begini ya dalam kasus emas ini. Misalnya nih, kan suaminya bertahan, istri ingin cerai. Di pengadilan ditolak, artinya keinginan istri itu tidak dikabulkan. Bahasa lainnya tidak boleh cerai, berarti suami menang kan? Nah, tapi istrinya ngotot, tidak mau cerai. Dia ngajukan banding ke PTA tidak, ke Mahkamah Agung pun tidak. Ya oleh istri nanti ya sudah, kalau ditolak dibiarkan aja. Tapi tak mau balik ke rumah. Kita pun sebagai suami keluarga tidak bisa merayu dia. Nanti dalam sekian tahun, sekian bulan itu istri ngajukan lagi. Gitu ya. Biasanya ngajukan lagi tahap kedua, itu akan dikabulkan pengadilan. Kenapa? Karena istri bisa membuktikan bahwa rumah tangga kami sudah tak mungkin harmonis, Pak. Ini masalah hati, dia bilang. Kan repot itu. Nah, jadi kesimpulannya, Mas, khusus yang bertanya ini, ya pertama, kalau dirimu ingin mempertahankan rumah tangga yang baik dan mati-matian, itu bagian dari jihad dan insya Allah pahalanya besar. Itu ya. Yang banyak ini kan laki-laki kurang ajar, justru dia meninggalkan istrinya. Yang ini kan yang tak betul, ini kan istri ya, untuk mau keluar. Jadi saya ingin ingatkan ya kepada semuanya, bukan hanya ini, kan semua sekarang ini akibat korban media sosial. Kalau memang istri itu ngotot mau cerai, mau pisah, suami KDRT tidak, narkoba tidak, selingkuh tidak, nafkah dicukupi, kok istri nekat juga, ini biasanya ada sesuatu ya. Biasanya ada mantan yang terindah membolak-balikkan hatinya, karena mantan itu luar biasa pengaruhnya ya, atau ada cinta lain. Artinya dia ada laki-laki lain yang telah merayunya. Ya laki-laki lain itu bisa mantan, bisa teman-temannya, atau dia ingin kebebasan. Ya kebebasan itu tidak selalu laki-laki, kadang-kadang juga sesama wanita.
lari sana, lari sini, bergaul sana, bergaul sini gitu ya. Kecuali kalau kita sudah tidak lagi bisa melayani kebutuhan seksnya, itu lain cerita. Seperti itu ya. Kesimpulannya ya, tak bisa juga kita memaksa dengan berbagai macam cara kalau itu harus dengan cara kekerasan. Ya, dengan cara rayuan, dengan cara duit, dengan cara keluarga, itu yang bisa dilakukan. Kalau menggunakan cara-cara pemaksaan, walaupun itu kata-kata berupa ancaman, justru itu bisa dijadikan dalil untuk menggugat cerai. Kemudian kalau memang dia betul-betul menggugat, ya lawan saja nanti di pengadilan dengan sejumlah saksi. Siapa tahu dia bertobat, itu kan ya. Kemudian yang terakhir, kepada istri yang ngotot cerai, suami tidak punya salah, mukul tidak, narkoba tidak, selingkuh tidak, nafkah dicukupi walaupun tidak kaya. Kan kewajiban suami itu kan berdasarkan kemampuan. Nekat juga ngotot cerai, nekat juga selingkuh, nerakalah tempatnya. Mudah-mudahan dapat direnungkan untuk kita semua, dan mudah-mudahan keluarga kita terbebas dari ancaman keluarga yang bisa merusak masa depan anak dan kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.